Bil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Miss Nisa telah bergabung bersama kami dan semua anak-anak Umi yang Umi sayangi. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Umi. Alhamdulillah. Itu ya. Nah, mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat, limpahan hidayah dan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di acara kelas meeting kita hari terakhir dalam seminar apa coba? Motivasi pelajar. Manjada wajada. Nah, dan hari ini materi kita topiknya itu adalah menjadi anak soleh dan solehah di masa pandemi COVID-19. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi semua teman-teman, hari ini adalah hari kelas meeting kita yang terakhir dan hari ini topiknya ini sangat bagus dan mudah-mudahan semuanya memperhatikan dengan baik, diserap ilmunya yang akan diberikan oleh Umi, yang akan diberikan oleh Miss Nisa ya. Nah, jadi pemateri kita hari ini bernama, ada yang udah tahu? Tadi siapa yang Umi sebutin? Manjada wajada. Nah, tahu nggak siapa orangnya yang bakal mengisi materi hari ini? Miss Nisa. Jadi pemateri kita hari ini adalah Miss Aska Anissa. Beliau ini adalah orang yang sangat luar biasa. Beliau ini tinggal di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Tamam Kerajaan, nomor 63 RT 1 RW 58 Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Nah, jadi tempat tinggal Miss Aska ini, tempat tinggal Miss Nisa ini ada di Yogyakarta. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1992. Nah, tahu nggak teman-teman semua, Miss Aska ini dulu belajarnya itu di Malaysia loh. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Miss Aska ini juga selain pernah belajar di Malaysia, Miss Aska juga pernah mengajar. Pernah mengajar di ada suaranya. Malaysia. Keren. Keren ya. Nah, mohon maaf ya, Miss Umi mute semuanya dulu ya. Nah, kemudian Miss Aska ini juga selain pernah belajar di Malaysia, beliau ini juga mengajar di Malaysia. Jadi selain jadi murid di Malaysia, Miss Aska ini juga menjadi guru di Malaysia. Selain itu teman-teman tahu nggak, Miss Nisa ini pernah lomba debat bahasa Arab di Qatar. Nah, ada yang tahu nggak Qatar itu di mana? Di Arab. Wah, luar biasa sekali ya, Masya Allah. Beliau ini pernah lomba debat bahasa Arab loh di Qatar. Nah, jadi beliau adalah orang yang tepat untuk mengisi materi hari ini dengan topik menjadi anak soleh dan solehah di masa pandemi COVID-19. Nah, jadi mari simak baik-baik apa yang akan dikatakan oleh Miss Aska dan serap ilmunya, mudah-mudahan akan berguna oleh kita di masa mendatang. Oke? Siap ya? Siap Umi. Kepada Miss Nisa, saya manggilnya Miss Aska terus dari tadi, mohon maaf ya Miss. Nah, dipersilahkan. Iya, dua-duanya boleh kok Umi Rizka. Dua-duanya betul bisa dipanggil. Baik, oke. Siap. Sebelumnya Miss mau share screen dulu ya, sebentar. Oke, semuanya sudah bisa lihat
screen-nya Miss yang sudah di-share? Bisa, Umi. Bisa, Umi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya, Miss sekarang bisa bertemu dengan wajah-wajah yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, semuanya semangat-semangat. Udah pada makan siang ya nih ya? Belum. Ada yang puasa nggak hari ini? Ini kan hari Kamis nih. Ada yang puasa nggak? Tidak. Oh, ya. Oh, tapi semuanya sudah sholat zuhur belum ya ini? Sudah, Miss. Semuanya sudah sholat ya, dan sudah pada makan siang. Jadi insya Allah sudah semangat semua ya untuk mendengar. Kami mau sharing aja sih, mau cerita aja di hari ini ya. Insya Allah semuanya mau mendengarkan ya. Oke, selamat siang semuanya. Oke, Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu bersama-sama ya, untuk kita belajar sama-sama, sharing sama-sama ya. Insya Allah sekitar beberapa 1 jam ke depan, insya Allah ya, Miss akan sharing dengan kalian tentang menjadi anak soleh-solehah di masa pandemi ini. Jadi walaupun pandemi, kita masih tetap bisa ya jadi anak-anak yang soleh-solehah. Oke, siap untuk belajar semuanya? Siap, Sudah siap belum? Siap, Miss Nisa. Miss dipanggilnya Miss Nisa aja ya. Oke, jadi sebelum kita mulai ya ke materi kita hari ini ya, kita kenalan dulu deh. Tadi sih sama Umi Rizka sudah dikenalkan sedikit ya, lumayan banyak sih sebenarnya ya. Tapi kita kenalan lagi, mau nggak kenalan lagi sama Miss Nisa? Mau. Ya, jadi nama lengkapnya Miss adalah Miss Azka Anissa, ya, Azka Anissa. Oh, itu yang foto di situ buat biar rame aja gitu ya, nggak apa-apa ya, taruh foto nggak apa-apa ya. Itu fotonya Miss sama mamahnya Miss ya. Dan Miss lahir di Kota Bukit Tinggi. Siapa yang tahu Kota Bukit Tinggi itu ada di mana sih? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Negeri loh. 9 Malaysia. Di Sumatera Barat. Jadi Umi lahirnya di Sumatera Barat ya. Lalu setelah itu bersekolahnya pindah-pindah ya. Sedikit Miss mau cerita dulu ya, ketika masih kecil ya kan, Miss itu dulu TK dan SD-nya di Sumatera Barat. Nama sekolahnya adalah di SD Jamiatul Hujaj ya, SD Jamiatul Hujaj. Setelah itu Miss pindah, sudah selesai TK, sudah selesai SD, Miss pindah dan bersekolah di, ya kita pindah ke slide selanjutnya deh, yang ini. Nah, ada, jadi Miss itu pindah-pindah ya, pindah-pindah kota. Jadi waktu SD dulu masih di sini nih. Ini gambar apa yang paling kiri atas, siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Pagaruyung. Benar sekali. Pagaruyung itu ada di mana? Di Padang. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Siapa yang Batu Sangkar. Sumatera Barat itu apa Sangkar. ya? Padang. Bukan. Kalau ibu kotanya mana? Padang, betul sekali. Nah, jadi dulu Miss itu sekolahnya ketika sekolah dasar itu di Sumatera Barat. Setelah selesai sekolah dasar, Miss pindah merantau. Dulu ya, kalau dulu tuh Miss dari
Sumatera nih mau ke Pulau Jawa tidak bisa naik pesawat terus ya. Jadinya Miss pernah naik namanya bus itu 3 hari dari Bukit Tinggi terus berjalan menyusuri lintas Sumatera menyeberang ya dari Bakauheni sampai ke Merak lalu sambung dari Jakarta sampai ke Jawa Timur dan akhirnya Miss sampailah di sekolah Miss yang selanjutnya yaitu di Pondok Modern Gontor. Nah, jadi Miss itu dulu jalan-jalan kalau mau belajar dulu harus musafir dulu, harus perjalanan panjang dulu. Ya, jadi alhamdulillah setelah selesai Miss belajar di Pondok Modern Gontor. Ya, setelah itu, ya. Setelah selesai 6 tahun belajar di Pondok Modern Gontor, terus Miss pindah lagi deh. Kemana ya? Nah, kota selanjutnya yang Miss pindah adalah di nih, foto yang kiri atas. Siapa yang tahu? Malaysia. Itu Malaysia. Di Menara. Iya benar, itu adalah Menara Kembar di Kuala Lumpur. Ya. Lalu setelah selesai, iya, siapa yang pernah jalan-jalan ke Malaysia? Ada di sini? Belum, Umi. Belum, Miss. Insya Allah nanti kalau sudah besar, sudah bisa berdiri sendiri, nanti jalan-jalan. Jangan jalan-jalan deh, ya. Jangan cuma jalan-jalan, ya. Nah, semoga nanti ada kegiatan-kegiatan ikut lomba atau ikut acara apa gitu ya, bisa datang ke Malaysia. Nah, setelah selesai sekolah di Jawa Timur dari Sumatera pindah ke Jawa. Miss pindah lagi deh. Kali ini pindah ke negara lain, ya, yaitu di Malaysia. Nah, Miss belajar lagi di situ, ya. Miss belajar kuliah di sana dan setelah selesai kuliah, alhamdulillah Miss pindah lagi deh ke tempat yang terakhir. Nah, yang terakhir ini gambarnya di mana nih? Bali. Borobudur. Borobudur. Keunikannya dan di Borobudur itu apa sih keunikannya? Patung-patung. Ya, dan di Borobudur ini ada salah satu keajaiban dunia. Jadi adalah bangunan atau candi yang terbesar yang adanya itu di kota mana? Di kota Yogyakarta. Ya, jadi sekarang setelah dari Kuala Lumpur, lalu Miss pindah lagi di kota yang terakhir yaitu di Yogyakarta. Ya, ini sedikit perjalanan Miss belajar ya. Di Jogja ini pun Miss masih belajar juga mengajar di Universitas Ahmad Dahlan. Ya, sekian untuk perkenalannya. Jadi sekarang kita mau bercerita nih, kita mau sharing-sharing aja ya. Apa sih bagusnya di kemana-mana seperti ini, gitu. Ada nggak yang pengen juga bisa pergi ke berbagai negara? Ada yang pengen juga nggak? Atau ada enggak, Miss, aku mau di rumah aja terus. Ada nggak yang seperti itu? Ada, Umi, saya. Enggak, Umi. Enggak. Maunya gimana? Sekolah. Bisa? Oh, sekolah bagus dan kalau kita sekolah ya. Jadi pasti kita semuanya pengen ya bisa berjalan-jalan ke berbagai tempat. Karena kalau kita datang ke berbagai tempat, kita banyak sekali ya. Kalau misalnya di Lampung, kalau di Lampung nih kan ini ya adik-adik semua ini sekarang sekolahnya di Bandar Lampung, betul? Di SD Islam At-Tama Bandar Lampung. Nah, ya, pengen kan
bisa datang ke tempat-tempat yang lain juga supaya bisa melihat, oh budayanya kalau di tempat lain, oh bagaimana ya makanan-makanannya kalau di tempat lain, bagaimana ya orang-orangnya kalau di tempat yang lain. Nah, jadi kalau kita bisa pergi ke berbagai tempat, kita bisa melihat berbagai budaya, ya, berbagai kebiasaan yang berbeda mungkin dengan di tempat kita, adat istiadat yang berbeda. Jadi ada banyak hal yang kita bisa pelajari kalau kita kepergian ke berbagai tempat. Ya. Semoga kalau nanti pandeminya sudah selesai, ya anak-anak semuanya ada diberikan rezeki waktu, diberikan rezeki tenaga supaya kita bisa pergi dan ya belajar bertadabbur dari berbagai tempat. Nah, jadi kali ini, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kali ini Miss mau share sedikit tentang menjada wajada, ya. Bagaimana kita mau menjadi anak yang soleh, solehah, walaupun sekarang ya keseharian kita tuh terbatas nih gara-gara pandemi, ya. Jadi kalau kemana-mana itu nggak asik, harus pakai masker, harus jaga jarak, ya. Nggak boleh asal makan di berbagai tempat, kita harus pilih semuanya, gitu kan ya. Nah, tapi meskipun ada keterbatasan ini, kita tetap bisa ya menjadi sukses dan menjadi anak yang saleh dan salehah. Oke, sebelumnya sedikit lagi ini Miss mau share ya, Miss mau share. Kalau dulu, alhamdulillah, berkat menjada wajada ini, ya berkat menjada wajada, akhirnya Miss pernah nih merasakan yang namanya jadi juara. Siapa yang suka jadi juara? Saya Umi. Saya Umi. Juara itu bisa macam-macam ya. Jadi juara itu macam-macam sekali. Bisa ada yang jadi juara kelas, jadi juara olahraga, jadi juara dalam seni, jadi juara dalam banyak sekali, ya. Jadi juara itu tidak sempit ya, tidak harus salah satunya kita berprestasi di kelas, berprestasi di sekolah, ya. Jadi juara itu pasti kalau seandainya kita bersungguh-sungguh. Nah ini dulu ya pada tahun berapa ya ini ya? 2014 sama tahun 2016, Miss pernah mengikuti lomba debat bahasa Arab, ya. Dan alhamdulillah karena kita bersungguh-sungguh belajarnya, bersungguh-sungguh lomba, alhamdulillah ya bisa namanya pengalaman yang sangat-sangat berharga. Nah, bagaimana sih kalau siapa yang tahu caranya? Kalau mau jadi orang yang menjada wajada itu gimana caranya? Oke, gini deh, Miss mau tanya dulu. Di sini siapa yang hobinya olahraga? Ada nggak? Yang hobi olahraga di sini siapa? Ya. Kalau yang gambar ada nggak di sini? Saya Miss. Banyak ya kalau yang hobi gambar. Ada yang hobinya apa lagi ya? Ada yang hobinya baca buku? Saya Miss Nisa. Oh, ada ya. Ternyata anak-anak SD Islam At-Tamam ini macam-macam sekali hobinya, ya. Pasti ada hobi-hobi yang lain lagi nih ya. Nah, di hobi kalian itu bisa nggak sih ya kalau kita tekuni ya, kalau kita tekuni insya Allah bisa menjadi kepandaian ataupun kelebihan yang kita bisa andalkan. Kita suka sekali bicara, bercerita, tanya-tanya, ya pokoknya suka sekali berbicara.
Nah, dari hobi suka bicara ini, ya, akhirnya bisa cari nih. Kalau kita suka bicara itu yang bagusnya bisa jadi apa ya? Nah, jadi Miss Nisa karena Miss Nisa suka bicara, suka cerita-cerita, ya. Dulu waktu kecil, ya, waktu kecil Miss Nisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung, ya. Oke, kita sambung lagi. Nah, karena Miss Nisa tahu, oh, aku sukanya bicara nih, ya, aku suka nih ngomong nih, gitu kan. Nah, kalau kita hanya bicara yang tidak ada manfaatnya, rugi atau rugi? Rugi dong. Jadi kalau kita punya hobi harus dimanfaatkan dan bisa disalurkan ke hal yang baik, ya. Makanya, nah kalau Miss kita nih, ya, kalau Miss kita dulunya kalau kita bicara akhirnya kita belajar deh bagaimana bisa public speaking, bagaimana bisa berbicara di depan umum supaya pede ngomongnya, gitu kan. Dan akhirnya ikutlah berbagai perlombaan dan bisa pergi alhamdulillah ke berbagai tempat, ya. Nah, jadi alhamdulillah dan ya, iya, ada pertanyaan Kak? Kalau Sufia itu nanti gedenya mau jadi ustazah. Oh, kalau Sufia gedenya mau jadi ustazah, alhamdulillah itu bagus sekali ya. Nah, kalau gedenya mau jadi ustazah berarti Sufia harus apa dong? Ustaz. Dari sekarang harus belajar terus. Harus belajar terus, benar lagi. Aku mau jadi tentara. Oh, iya, ada lagi yang mau jadi tentara. Ada lagi, coba deh. Miss mau denger dulu, ini mau jadi apa aja sih di sini? Coba Miss mau panggil beberapa ya. Mau ya kalau dipanggil sama Miss ya. Kalau tadi Sufia bilang Sufia mau jadi ustazah, berarti Sufia dari sekarang harus rajin belajar pelajaran agamanya bagus, belajar pelajaran umumnya juga harus bagus. Nah, itu tuh manjada grup bagus. Nah, coba ini semua dulu kata ya. Faiza Rashid, Muhammad Faiza Rashid. Nah, yang di belakangnya ada akuarium. Iya. Faiza kelas berapa, Faiza? Kelas 2, Miss. Udah kelas 2 ya. Faiza cita-citanya jadi apa sih? Faiza kerjanya mau di kedutaan, Umi. Mau di kedutaan Arab. Mau di kedutaan. Mau jadi diplomat ya berarti ya? Iya, Miss. Biar bisa ikut lomba kayak Miss. Insya Allah ya, Faiza ya. Berarti kalau Faiza itu mau jadi diplomat, Faiza harus apa dari sekarang? Harus sering belajar mengingat sesuatu. Ditekuni, semangatnya harus ditekuni. Betul sekali ya. Nah, kalau mau jadi diplomat ini berarti kan kalau jadi diplomat di luar negeri biasanya kerjanya. Nah, berarti harus juga bisa berbahasa asing. Oh, kalau mau jadi diplomatnya di negeri-negeri Arab berarti harus bisa bahasa Arab. Kalau ada yang mau jadi diplomat di Korea, ada nggak nih yang mau jadi diplomatnya di Korea? Berarti harus bisa. Jadi kita harus bisa berbagai bahasa supaya gampang kalau kita bisa datang ke berbagai tempat. Oke, bagus sekali Faiza. Miss. Nah, Umi mau tanya lagi yang lain siapa ya di sini? Iya, siapa itu? Faiza mau tanya lagi boleh nggak Umi? Miss. Boleh. Kalau kata orang tua Faiza, kalau Faiza jadi diplomat, mau ajak kedua orang tua Faiza keliling negara, Umi. Wah, iya, insya Allah. Jadi kalau seandainya anak-anaknya Miss semua di sini jadi orang yang sukses, ya kan? Entah itu mau jadi diplomat, mau jadi pengusaha,
mau jadi ustazah tadi atau apapun itu ya, kalau dari sekarang sungguh-sungguhnya sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh belajarnya ya, sungguh-sungguh belajarnya. Tapi jangan hanya belajar di kelas aja, jangan hanya belajar di sekolah, di luar kelas juga harus belajar. Ya kan? Nah, belajar di kelas, belajar di luar kelas, bahkan juga harus belajar ya dari orang-orang kita, belajar beradaptasi, belajar bermasyarakat gitu ya. Nanti kalau seandainya sudah berhasil, bisa bawa orang tuanya mau kemana aja bisa. Mau bawa orang tuanya naik haji, bisa insya Allah. Mau bawa orang tuanya jalan-jalan luar negeri, insya Allah juga bisa, ya kan? Nah, iya tadi Sufia mau bertanya apa? Sufia cita-citanya jadi ustazah biar nanti bisa membawa orang tua ke surga. Insya Allah ya. Jadi benar sekali ya. Jadi cita-cita itu pertama ya. Kita semua di sini harus punya cita-cita, harus punya aku mau jadi ini ya, aku mau jadi orang-orang yang berhasil ya, mau jadi ustazah, yang mau jadi ustadz, yang mau jadi hafiz dan hafizah. Ada di sini yang mau jadi penghafal Quran juga? Ada. Mantap. Sufia, Umi. Sufia jadi harus Di Umi. kalau mau jadi guru, harus jadi guru yang baik. Ya, jadi diplomat, iya, jadi diplomat harus jadi diplomat yang baik. Umi, aku mau jadi ini pengusaha, gitu. Oh, boleh. Ya, kalau jadi pengusaha bisa nggak bawa orang tuanya ke surga juga? Bisa. Kalau jadi pengusaha yang baik, kalau jadi pengusaha yang jujur, betul sekali. Ya, coba lagi deh mau tanya lagi. Iya. Kalau Via banyak Umi cita-citanya, nggak cuma ustazah. Oh, banyak. Alhamdulillah ya, harus cita-citanya harus ada setup nih. Kalau nggak jadi A, jadi yang B. Kalau nggak jadi yang C, gitu kan ya. Sekarang coba di sini ada yang namanya siapa lagi ya di sini? Coba kita lihat, ada Olivia Zahra. Assalamualaikum Olivia. Waalaikumsalam. Iya, Olivia kelas berapa ya? Kelas 2, mau naik kelas 3. Oh, kelas 2 sudah mau naik kelas 3. Terus mau tanya dong, kalau Olivia cita-citanya jadi apa? Dokter anak, Umi. Dokter anak. Oh, alhamdulillah, bagus sekali ya kalau Olivia bilang mau jadi dokter anak. Bagus ya. Sekarang satu lagi, Miss mau tanya lagi siapa ya? Nah, yang namanya sama deh sama Miss nih. Ada yang namanya Nisa Ilyas. Sama nih nama kita, sama-sama Nisa. Mana Nisa tadi? Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam. Iya, Nisa, Miss mau tanya dong, kalau Nisa cita-citanya jadi apa ya? Ustazah, Miss. Mau jadi ustazah, alhamdulillah ya di sini. Jadi ustazah lagi deh, Miss mau tanya lagi. Jovan, assalamualaikum Jovan. Jovan Ghafar. Bagus juga. Waalaikumsalam. Iya, Jovan. Kalau Jovan mau cita-citanya mau jadi apa sih? Jadi astronot. Wah, Masya Allah. Ya, jadi astronot biar bisa keluar angkasa ya? Iya. Emang kalau mau keluar angkasa, mau lihat apa sih di luar angkasa? Mau lihat bulan. Oh, mau lihat bulan. Oke, alhamdulillah. Bagus ini cita-citanya ya. Lagi, mau tanya lagi nih, Miss, mau tanya sama, ini ada yang 2 orang. Namanya di sini Zada Ilmi. Ini berarti Zada Ilmi gitu ya? Bener nggak? Miss tebak-tebakan aja ini nih.
Jadi yang satu namanya Zada. Yang namanya Zada yang mana nih? Ini. Oh, yang namanya Ilmi? Ini. Saya. Oh, gitu. Oke, ini dua-duanya kelas berapa ini? Kelas 4. Kelas 5. Kelas 4. Oh, jadi abangnya Ilmi, adiknya Zada, gitu ya? Ya. Oh, oke. Zada dan Ilmi mau jadi apa ya cita-citanya? Tentara. Hah? Seniman. Seniman. Mau jadi seniman, Masya Allah. Ya. Nah, jadi tadi alhamdulillah ya, ada yang mau jadi tentara, mau jadi seniman, mau jadi astronot, mau jadi ustazah, mau jadi apa lagi tadi, diplomat, arsitek, apalagi ya. Dan semua cita-cita itu harus diingat-ingat, ditulis di sini ya. Aku mau jadi apa gitu. Nah, udah punya cita-cita berarti harus manjada wajada. Manjada wajada berarti harus sungguh-sungguh dalam mencapai cita-citanya. Kalau udah punya cita-cita, boleh nggak ya malas-malasan belajar? Boleh nggak kira-kira? Enggak, Miss. Tidak, Miss. Kita udah mau jadi diplomat, mau jadi pengacara, mau jadi, ini nggak ada yang mau jadi presiden nggak di sini? Ada nggak? Hah? Atau mau jadi menteri? Ada? Atau ada yang mau jadi ustadz? Kalau yang jadi ustadz, ini sebelum ketemu nih, ada nggak yang mau jadi ustadz di sini? Mau jadi dai, biar bisa berdakwah sampai ke pelosok-pelosok Indonesia. Ada nggak? Miss. Kalau Faiza juga mau jadi dai, Miss. Alhamdulillah ya. Pokoknya semuanya harus dari sekarang harus punya cita-cita. Ya, biar apa? Kenapa sih harus punya cita-cita? Biar apa? Biar bisa belajar. Biar bisa belajar terus? Lagi. Biar kita punya semangat Untuk punya motivasi. sekali, biar kita tuh punya motivasi. Aku ya, atau misalnya nih ada yang pengen jadi yang laki-laki misalnya kan ya, aku pengen jadi pemain sepak bola gitu ya. Nah, kalau mau jadi pemain sepak bola tapi kalau suka males-malesan ketika olahraga, kira-kira bisa nggak tuh? Tidak. Enggak nih. Ada di pilot misalnya ya, tapi males-malesan belajarnya, ya susah mau jadi pilot kalau seperti itu ya. Jadi pertama-tama ya, adik-adik semua yang ada di sini harus sudah punya cita-cita. Cita-citanya satu aja, satu boleh, kalau cita-cita banyak nggak boleh. Benar, Bang. Supaya cita-citanya motivasi jadi ustaz sama jadi tentara. Kalau kita lagi males, Udah. oh iya, ada yang mau jadi ustaz, jadi tentara, bisa dong dua-duanya ya. Jadi biar supaya kita jadi tentara tapi yang tahu agama. Ya. Miss, saya ingin jadi tentara. Saya ingin jadi tentara, Miss. Saya menjadi tentara, Miss. Saya ingin menjadi tentara, Miss. Banyak yang mau jadi tentara di sini. Oh, kalau mau jadi tentara, pertama badannya harus sehat. Nggak boleh tuh yang sakit-sakitan. Nih, Ren mau menjadi chef yang badannya harus sehat, ya harus kuat, ya. Nih, ya, dan juga makan sayuran. Harus makan sayur. Umi, saya suka sayur. Dari sekarang, tadi sudah belajar satu-satu. Miss, Ren mau jadi chef. Belajar. Supaya dapat cita-citanya.
Iya, siapa tadi? Tapi kalau ngurus apa-apa, jangan lupa foto sini aja ya, tempat yang kayu ya. Jangan kemana-mana. Kalau Ini. Iya, siapa? Apa itu nih? Raihan ya? Iya Umi, Ren jadi chef. Itu ya Mau makanya. jadi chef. Mau ikutan master chef ya? Ya. Ya, yang mau jadi chef semoga bisa jadi chef supaya apa? Supaya nanti kalau jadi chef buat orang tuanya. Kan kalau sekarang adik-adik semua setiap hari masakin masakan yang enak ya sama mamahnya, sama ayahnya, ibunya di rumah, betul nggak? Setiap hari kita masakin Yummy. Untuk kemana kita jadi chef? Ya, nanti memberikan makanan-makanan enak juga untuk orang tua. Kamu bukan Cita-citanya jadi apa? bikin aku. Bisa ya, Aldina mau cita-citanya jadi apa? Iya, abang. 26, 25 tahun. Nah, tadi kita kan sudah bicara ya tentang menjaga wajahnya, pertama harus lihat belajar, ya. Dan kedua harus jadi mau jadi apapun kita harus mau makan makanan yang sehat, mau makan makanan yang bergizi. Ada nggak di sini yang masih suka malas makan? Ada nggak di sini yang masih suka pilih-pilih makanan? Ada kasih apapun sama orang tuanya selalu dihabiskan ya. Iya Mi. Nah, emang seperti itu juga penting ya buat jadi orang yang sukses. Penting. Emang kalau makanan penting ya sih? Penting. Kalau nggak makan nanti kita mati. Kalau nggak makan nanti kita pingsan. Ya, harus makan dan minum yang cukup, ya, makan makanan yang bergizi, minum air yang banyak. Supaya apa? Supaya ketika kita berkegiatan, melakukan kegiatan apapun, badannya itu sehat, ya, dan jadi kita bisa konsentrasi. Biasanya Miss Sofia mau lagi nanya. lapar, iya, Sofia mau tanya apa? Kalau jadi tentara itu harus berani mengorbankan diri, bukannya kan? Iya dong, ya. Karena kalau jadi tentara berarti kan jadi orang yang akan menjaga negara, ya kan? Nah, kita nggak tahu nih biasa negara kita menghadapi bahaya apa, ya. Jadi apalagi Indonesia ini besar sekali, ya. Ada daratannya besar, lautannya juga besar, ya. Berarti kita juga mempunyai kawasan udara yang juga besar. Berarti tentara-tentaranya harus berani berkorban, ya. Ada nggak sih yang di tentara itu kalau orangnya penakut? Itu namanya Kan tentara nggak bakal lulus, Miss. Ya nggak bisa lulus dong ya kalau yang masih suka takut tidur sendiri, takut ke kamar mandi sendiri. Nah, itu susah tuh kalau mau jadi tentara ya. Karena mau jadi tentara sebenarnya harus berani. Ya. Nah, tadi sudah pertama harus belajar yang giat, harus makan. Dan kalau mau menjaga-jaga itu ada loh yang lebih penting juga, ada yang penting juga, yaitu menjadi yang ya. Jadi cita-citanya apapun dari sekarang ya, dia sudah belajarnya rajin, makannya juga bagus, tapi anaknya tidak baik, suka melawan sama orang tuanya, tidak mau dengar kata-kata orang tua. Ya, kalau ibunya sudah ya mainnya sampai jam 4 aja, tapi baliknya jam 5. Kalau yang kayak gitunya penurut atau tidak?
Tidak, Umi. Tidak, Miss. Nah, jadi yang ketiga, kalau mau menjadi wajada, pertama belajar, dua harus makan dan minum yang sehat, yang ketiga harus menjadi anak baik, ya. Nah, jadi adik-adik di sini semuanya, ya, anak-adik yang insya Allah semuanya soleh ini, semuanya harus mau jadi anak yang baik. Anak yang baik itu siapa sih? Pertama, mendengarkan kata orang tua. Ya. Boleh nggak sih melawan tanya orang tua? Ya? Tidak. Kalau kita melawan, Tidak. jadi anak yang durhaka, anak ibu gila. Ya, jangan sampai kita menjadi anak durhaka. Jadi anak yang baik supaya apa sih? Kenapa kalau mau jadi orang yang sukses itu harus jadi anak yang baik? Karena ya kalau kita jadi anak yang baik, nanti Kalau kita jadi anak yang baik, kita bakalan dihargai. menghargai pengorbanan. ya. Jadi anak yang baik itu bukan hanya kepada orang tua ya, kepada kakaknya juga. Jadi kalau di sini ada yang punya adik juga harus baik kepada adiknya, nenek kakeknya, paman, omnya, dan sebagainya. Kita harus jadi ya orang yang baik. Kalau sama tetangga kita harus baik ya. Baik. Ya? Harus, Miss. Harus dong ya. Karena jadi tadi ya pertama baik ya, dan ada satu lagi yang terakhir yang paling penting. Mau jadi orang yang sukses, apalagi yang paling penting apa nih? Berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua, iya sudah tadi. Ada lagi nggak? Kepada orang Ada dong. Ini Berusaha terakhir dan keras. paling penting. Belajar yang benar. Ya, yang paling penting adalah kita harus rajin beribadah, rajin mengaji, rajin sholat, rajin berdoa. supaya Kenapa sih kita harus berdoa? Kenapa sih kita harus beribadah? Ayo, kenapa? Biar kitanya masuk surga dan disayang Allah. Iya, nah supaya hidup kita di dunia ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sayang sama Allah, pasti insya Allah selalu dibukakan pintu-pintu kemudahan. Yang mau jadi dokter, insya Allah mudah jadi dokternya. Ya, jadi belajarnya mudah. Ya kan, jalan-jalan ke cita-citanya dimudahkan oleh Allah kalau kita sudah disayang sama Allah. Ya. Jadi tadi kita sudah belajar ada 4 hal menjadi wajada yang harus kita ingat-ingat kalau kita mau menjadi anak yang soleh-solehah, jadi anak yang sukses. Ya, pertama kita harus rajin belajarnya, rajin berusahanya. Ya, rajin belajarnya di kelas, di luar kelas juga harus rajin. Ya, supaya apa? Supaya adik bisa menyerap semua ilmu. Dan juga kita harus mau makan makanan yang sehat, yang cukup. Ya, yang ketiga tadi kita harus berbakti. Ya, tadi berbaktinya kepada orang tua. Kalau kepada guru-guru di sekolah harus berbakti juga enggak? Ya. Jadi harus jadi anak yang baik, entah itu di sekolah, entah itu di rumah, ataupun di lingkungan kita. Dengan tetangga, dengan teman-teman main di rumah, kita harus jadi anak-anak yang baik. Dan yang terakhir, tadi kita sudah belajar yang keempat apa? Harus rajin apa yang keempat? Beribadah.
Ya, supaya apa? Supaya Allah memudahkan semua cita-cita kita, semua keinginan kita, karena kita sudah disayang oleh Allah kalau kita rajin beribadah. Paham ya semuanya di sini? Paham, Miss. Oh, ini tadi gambar selanjutnya ya. Ini adalah ya. Nah, tadi yang tanya tadi sama apa namanya Umi Rizka sudah ditanya ya. Qatar itu di mana sih gitu? Ternyata pada tahu ya. Ternyata Qatar itu ada di Asia atau di Afrika atau di benua apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini benua apa? Asia. Yes, betul sekali ya. Jadi ini masih di Asia ya. Nah, jadi ini dulu ya karena Miss mau menjada wajada ya, Miss punya cita-cita Miss harus menjadi orang yang sukses nih gitu kan. Jadi karena belajar sungguh ya. Alhamdulillah pada tahun 2015 dulu ya. Oke, next deh. Nah, besok itu acaranya apa sih? Bagi rapot. Bagi rapot, Miss. Bagi rapot ya. Rapot berarti setelah itu apa? Kalau udah Liburan bersama keluarga. Liburan bersama keluarga besar, Miss. Keluarga besar. Nah, tadi nih kita sedang bicara tentang anak soleh ya. Tadi kita sudah bicara tentang cita-cita sudah nih. Nah, sekarang yang paling dekat nih yang ada di depan mata kita adalah liburan sekolah. Ya, pelajarannya sudah selesai, ujiannya sudah selesai, dan akan terima raport dan itu libur. Liburannya berapa lama sih semuanya nih adik-adik? 3 minggu, Miss. 3 minggu, Miss. 3 minggu, Miss. 3 minggu. Lama sekali Miss. Liburan nih, liburan kali ini kan kita libur sekolah ya. Tapi sekarang kan masih pandemi nih, masih ada coronavirus, masih ada COVID-19. Nah, kira-kira adik-adik di sini mau menghabiskan liburannya dengan apa sih? Membaca buku, Miss. Membaca buku, oke bagus. Yang lain, apalagi? Olahraga. Olahraga, oh bagus. Menghafal Quran, Miss. Olahraga. Terus ini Menghafal Quran, Miss. Stay di rumah. Bantu orang tua. Orang tua. Bantu orang tua. Oke. Ada yang suka main game nggak di sini? Enggak, Umi. Player. Ya. Jadi kalaupun ada di sini yang liburannya ada 3 minggu. Ada 3 minggu. 3 minggu. Hari liburannya dibuat main aja rugi nggak? 3 minggu. Umi, saya mau dibuat ngaji, main. Ngaji terus main. Teman-teman. Terus rebahan, nonton TV. Udah. Ada dong yang sama kurang. sekolah. Ada yang kurang satu tuh. Raya dan Putri ada yang kurang nih. Kurang satu. Harus juga menolong orang tua. Nah, lagi libur sekolah, nggak masuk kelas, terus mama sama papa di rumah minta tolong membersihkan rumah. Kira-kira mau nggak? Mau nggak? Ada nggak sih di sini yang suka bantu mamahnya cuci piring di dapur? Ada, Atau bantu ngejemur, gotong jemuran sama dagang. Bantu dagang. Bantuin mama Potong sayur, betul ya. Potong sayur, nyiramin tanaman. Jadi
Ya, setelah ini Saya ngebantuin dagang, ngangkat jemuran, ngurus peliharaan, jemur, sama bantu cuci piring. Ini yang lain-lain juga ya, mau membantu orang tuanya apa saja ya. Jangan sampai kalau ada yang minta tolong nak, tolong mama ini angkat jemuran, aduh mama mager, boleh nggak kayak gitu? Enggak. Ya. Yang mager-mager itu jadi tidak jadi anak-anak soleh-soleha ya. Insya Allah setiap kali kita bantu orang tua ya akan menjadi pahala, akan menjadi kebaikan untuk kita ya. Supaya apa? Nanti ya yang banyak kebaikannya insya Allah akan disayang sama Allah. Kalau sudah disayang sama Allah, mau minta apa saja insya Allah akan dikabulkan. Ya Allah, saya mau jadi diplomat. Ya, kalau sudah disayang sama Allah, kira-kira dikabulkan nggak? Insya Allah dikabulkan. Ya. Ini tadi kasih ya, ada berbagai gambar. Kita kalau liburan kira-kira seperti apa? Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah di sini anak-anak Islam Atam ya ternyata sudah siap-siap nih. Aku liburannya mau ini, aku liburannya mau itu, dan semuanya banyak sekali yang liburannya produktif. Yes. Kenapa? Kalau Syufia nggak Zoom atau daring dulu itu, kan ada Bude yang kerjanya gosok tuh ya, sama nyuci. Nah, Syufia kalau Bude gosok nggak bantuin ngelipet-lipetin bajunya. Betul. Nah, juga bisa bantuan ke orang tua tuh bisa apa aja sih? Oke, dari bangun tidur biasanya kalau kita membantu orang tua kita bisa bantu apa? Beresin tempat tidur. Beresin tempat tidur. Makan. Nyapu teras. Tempat tidur. Merawat tanaman. Siap. Pagi-pagi bantu siram tanaman, bantu menyapu. Ya, ada nggak di sini yang udah bisa ngepel rumah? Ada nggak? Apa Umi? Ngepel rumah bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Nah, mumpung setelah liburan tidak ada kelas, tidak ada PR, nah boleh tuh belajar. Kalau yang belum bisa misalnya, oh aku belum bisa lipat baju nih, tapi aku pengen belajar supaya bisa bantuin sama di rumah, boleh, bisa ya. Jadi supaya produktif, liburan kalau Syufia Miss, aja ya, bisa belajar yang belum bisa, yang mau masak belajar masak, yang mau bantu orang tuanya, aku mau bantuin mama sama papaku lipat baju deh gitu abis dari jemuran gitu kan, bisa belajar juga ya. Jadi dan tadi Umi Miss banyak sekali dengar yang mau ini hafalan Al-Qur'an gitu ya. Semoga juga hafalannya bisa rajin, tidak malas-malas karena banyak hafalan yang didapatkan selama liburan. Oke? Ya. Jadi setelah tadi kita sudah sharing sama-sama, belajar sama-sama ya. Tadi kita sudah tahu pertama kalau kita mau jadi anak yang soleh-soleha, jadi anak yang sukses sampai cita-cita, itu kita pertama harus rajin belajar. Tidak hanya di sekolah, tapi juga di luar sekolah, ya. Jadi belajar itu bukan hanya belajar matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain ya, tapi ternyata belajar berbagai keterampilan itu juga belajar, ya. Belajar merapikan kamar itu juga belajar. Nah, jadi semuanya harus rajin belajar. Yang kedua, tadi harus mau makan makanan yang sehat, mau minum yang cukup, istirahat yang cukup, ya, supaya badannya tumbuh menjadi badan yang kuat, ya. Dan yang ketiga, tadi kita juga sudah belajar, ya, bentar ya.
Yang ketiga, tadi kita sudah belajar apa yang ketiga? Terus menjadi anak yang Berbakti kepada orang tua. baik kepada orang tuanya, kepada gurunya, baik kepada orang-orang di sekitar. Ya. Jadi harus baiknya kepada semua ya, nggak boleh baiknya pilih-pilih. Ya, yang terakhir harus rajin. Harus Beribadah. Beribadah. Ya, kita disayang oleh Allah dan Allah mau mengabulkan seluruh permintaan kita. Ya, dan insya Allah kalau yang rajin beribadah di akhirat kita masuk surga. Amin. Oke, sebelum kita tutup sesi sharing kita hari ini, ada yang mau bertanya? Tidak. Ayo, silakan yang mau bertanya dikasih kesempatan tuh dengan Miss Nisanya. Ayo, apa ada yang mau bertanya? Gak apa-apa, jangan malu-malu, Nak. Malu bertanya, sesat di jalan. Tadi Ayo, Sylvia, silahkan. ya, Sylvia mau tanya apa? Umi berapa tahun menghafal Al-Qur'annya? Apanya? Mulai hafalnya. Ya. Kalau mulai menghafalnya dulu sejak TK sudah mulai hafal Al-Quran sih, tapi sampai sekarang masih belajar, masih sedang menghafal, belum hafal semuanya. Kalau seandainya Miss bisa kecil lagi ya, kalau bisa kecil lagi Miss mau ya belajar dari sekarang menghafalkan Al-Quran yang banyak dari sekarang, karena dulu waktu kecil-kecil menghafal itu mudah sekali ya. Nah, jadi adik-adik semuanya harus mau menghafal dari sekarang, karena menghafal belajar di waktu kecil itu gampang sekali nempelnya di otak ya. Ya. Nah, ya di sini ya adik-adik semuanya ya mau menghafal Al-Quran dan juga bisa dimudahkan dalam hafalan Al-Qurannya, supaya nanti bisa menghadiahkan jubah untuk orang tuanya di surga. Oke, hafal Al-Quran itu bisa membawa anggota-anggota keluarganya untuk bisa berkumpul bersama-sama di mana? Di surga. Jadi kalau di dunia kita berkumpul Quran, bisa menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah nanti di akhirat kita bisa tuh yang mengumpulkan keluarga kita. Ayo semuanya sini, kita berkumpul sama-sama di surganya Allah. Ya. Oke, karena sudah hampir 1 jam kita bercerita hari ini. Ya. Jadi iya Sofia. Nanti gedenya karena Sylvia. Nanti gedenya Sylvia mau kasih surprise buat kedua orang tua kalau Sylvia udah menjadi orang yang berhasil. Ya Allah ya, semoga cita-citanya Sylvia, keinginannya bisa dikabulkan, dan juga teman-teman yang lain semuanya ya. Apapun cita-citanya, jadi orang pertama yang paling penting adalah jadi orang yang beriman dan jadi orang yang baik. Nah, kita adalah orang Muslim. Kalau mau jadi dokter yang baik, dokter Muslim yang baik. Ya, kalau yang mau jadi astronot, jadi seorang astronot yang mengerti agama. Tip ya, bisa ya semuanya. Semuanya bisa ya, jadi anak saleh yang salehah. Ya. Bisa, Miss. Ya, terima kasih sekali sudah mau bercerita, sudah mau bercerita-cerita dengan Miss yang hari ini. Ya, doakan insya Allah apapun cita-citanya, cita-cita amannya
bisa dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Perjumpaan kita hari ini. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Karena ini asik sekali nih cerita-cerita semuanya. Iya, Miss, Ya asik benar sekali. sekali. Solehah. Assalamualaikum, Mi. Oke, ya, sekian dulu. Miss tutup dulu ya. Setelah ini Miss kembalikan ke Umi Rizka ya. Ya, Miss tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Nisa atas pembelajarannya hari ini. Gimana teman-teman semua? Seru nggak cerita-cerita bareng sama Miss Nisanya? Jadi kira yang bisa disimpulin apa? Ada yang bisa nyimpulin materi hari ini? Iya, Syufia, silakan. Bulannya itu Miss Harus semangat belajar. Semangat belajar. ajarkan menjadi orang baik, Benar? Al-Quran, Supaya apa? banyak beribadah, Supaya apa yang dicita-citakan bisa terwujud. Oke, nah jadi teman-teman alhamdulillah kelas meeting kita selesai di hari ini dan besok ada acara untuk bagi rapor besok dan hari Sabtu. Nah, sudah siap semua untuk melihat hasil pembelajarannya selama 1 semester ini? Insya Allah siap, Umi. Sudah. Yakin nggak kalau naik kelas? Yakin, harus yakin dong ya. Ya semoga semuanya nilainya memuaskan, amin. Semoga juga apalagi naik kelas. Kelasnya kelas berapa nanti kalau udah naik kelas? Kelas 3. Oke, banyak ya. Ada yang kelas 2, ada yang naik kelas 3, ada yang naik kelas 4, kelas 5, dan yang paling tinggi kelas 6. Nah, belajarnya ditingkatin lagi, oke? Oke. Tapi sebelum kita tutup, kita foto dulu yuk sama Miss Nisanya, mau nggak? Mau banget ya. Oke, Miss Nisa dipersilakan untuk gabung kembali. Kita akan berfoto dengan anak-anak. Ciklik. Ciklik. Andrea. Oh. Gantian aku. Miss Nisa sudah bergabung belum ya dengan kita? Oh, sudah ya. Oke, yuk kita foto ya. Ini ada 2 slide, jadi semuanya standby ya. Nggak tahu kalian ada di slide mana, jadi harus standby semua di depan kamera, oke? Oke. 1, 2, 3, and smile. Oke, 1 slide lagi. Senyum semua ya. 1, 2, 3, and smile. Alvin, itu. Sekali lagi, Mi. Sekali lagi, oke, yuk. 1, 2, 3, and smile. Oke, good job. Thank you for today, guys. Jadi kan belum foto. Oke, terima kasih buat semuanya hari ini. Terima kasih juga untuk Miss Nisa atas pembelajarannya hari ini. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Yuk, semuanya sama-sama yuk ngucapin makasih sama Miss Nisa yuk. Terima kasih, Miss Nisa. Miss Nisa. Sehat-sehat terus ya Miss Nisa supaya kita bisa bertemu kembali. Oke, nah teman-teman semua juga harus sehat-sehat terus supaya kita bisa bertemu kembali dengan Miss Nisa, oke? Dan dapat pelajaran lagi dari beliau. Nah, sekian kelas meeting kita hari ini. Mohon maaf kalau Miss Rizka ada salah.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye everyone. Assalamualaikum. See you next time today. See you tomorrow.